Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1820525. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit menjelaskan daripada kompetensi guru dalam membuat bahan ajar berbasis digital daripada mata kuliah profesi keguruan. Sini sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa pengertian guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Beberapa ahli mendefinisikan guru berbeda-beda. Imam Bernadib dalam Wiyani 2009 mengartikan guru sebagai setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Kemudian pengertian kompetensi guru. Di sini pengertian kompetensi guru berasal dari bahasa Inggris kompetensi yang berarti kecakapan, kemampuan, dan kewenangan. Seorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada suatu bidang tertentu. Menurut Spencer tahun 2007 mengatakan bahwa kompetensi adalah menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi atau ciri khas, konsep diri, nilai-nilai pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul di tempat kerja. Kompetensi bisa juga diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di sini ada jenis-jenisnya daripada kompetensi guru. Yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi di sini kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik ini meliputi pemahaman guru. Jadi guru itu harus bisa memahami peserta didiknya mulai perancangan dan pelaksanaan pembelajarannya yang diberikan, kemudian melakukan evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi guru juga harus bersosial, menjadi jiwa sosial untuk berkomunikasi dan bergaul supaya pendidik itu juga peserta didik itu memiliki kenyamanan ketika melakukan pembelajaran. Kemudian sesama pendidik juga, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik pun juga sama. Kemudian kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemudian pengertian belajar, sedikit di sini saya beritahu, pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dan berbagai materi yang telah dipelajari.
Ini ada beberapa prinsip belajar juga. Next lagi. Lanjut kita ke pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Jadi banyak sekali media-media pembelajaran yang sifatnya dapat meningkatkan perhatian dan minat siswa untuk belajar. Kemudian fungsi media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari media pembelajaran. Di antaranya media sebagai sumber belajar adalah suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kemudian fungsi semantik berkaitan dengan meaning atau arti dari suatu kata, istilah, tanda atau simbol. Kemudian fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuatu dengan kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Dan ada lagi fungsi distributif adalah dalam sekali penggunaan satu materi, objek atau kejadian dapat diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar atau tak terbatas dan dalam jangkauan yang sangat luas sehingga dapat meningkatkan efisiensi baik waktu dan biaya. Fungsi psikologi artinya media pembelajaran berfungsi sebagai atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan motivasi. Kemudian yang terakhir fungsi sosiokultural. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mengatasi hambatan sosiokultural antar peserta didik. Manfaat media pembelajaran. Ada 6 di sini kita lihat manfaat media pembelajaran, yaitu dengan media pembelajaran yang bervariasi dapat memperluas cakrawala sajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas. Kemudian dengan menggunakan berbagai jenis media, peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses pembelajaran. Ketiga, media pembelajaran dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Kemudian yang keempat, media pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis, menggunakan kemampuan imajinasinya, bersikap dan berkembang lebih lanjut, sehingga melahirkan kreativitas dan karya-karya inovatif. Yang kelima, penggunaan media dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran dapat memecahkan masalah pendidikan atau pengajaran baik dalam lingkup mikro maupun makro. Jenis media pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama media visual, media audio, media audio visual, kemudian yang terakhir multimedia. Media visual tersendiri yaitu media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini, pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat bergantung pada kemampuan penglihatannya. Kemudian media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan dalam satu proses atau kegiatan. Kemudian yang terakhir multimedia adalah media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Kriteria media pembelajaran. Di sini ada beberapa kriteria media pembelajaran. Elas dan rapi, kemudian bersih dan menarik. Yang ketiga cocok dengan sasaran. Yang keempat relevan dengan topik yang diajarkan. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan lingkungan belajar. Yang terakhir praktik, luwes, tahan, dan berkualitas baik. Lanjut ke teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. ICT atau TIK adalah sistem pembelajaran berbasis multimedia atau teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video, mampu membuat penyaji suatu topik bahasa menjadi menarik, tidak monoton, dan mudah untuk dicerna.
Peran yang sangat penting dan strategis ini sebagai pusat belajar, pusat budaya, dan pusat peradaban menuntut lembaga-lembaga pendidik untuk dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran yang jelas dan daya jangkau yang luas. Ada beberapa strategi pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, icebreaker dan opener. Kegiatan ini tujuannya mengkondisikan pembelajaran untuk fokus pada pembelajaran. Icebreaker artinya memecahkan es, yang mengandung makna bahwa pembelajar terkadang berada situasi jenuh dan tidak perhatian, tidak fokus, atau tidak bergairah dalam belajar. Jadi fungsi icebreaker ini sendiri yaitu untuk membalikan kembali fokus pada peserta didik yang sebelumnya mungkin berada dalam situasi yang jenuh dan hilang perhatiannya, hilang fokusnya. Kemudian student expedition, ketika pembelajar akan belajar melalui web, tujuan yang akan dicapai dan materi pembelajaran yang akan dipelajari sudah disajikan terlebih dahulu. Materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh pembelajar ini semacam peta konten, PCT, atau purpose creative thinking, mengidentifikasikan konflik atau masalah-masalah dalam kegiatan belajar yang dihadapi oleh pembelajar yang dapat dipecahkan oleh pembelajar sendiri melalui media yang ada. Kemudian media pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama itu ada internet. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI. Karena perkembangan internet, kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. Internet merupakan jaringan komputer global yang mempercepat akses dan distribusi informasi dan pengetahuan atau materi pembelajaran, sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat diperbaharui. Media internet yang dapat diperoleh diantaranya yaitu surat elektronik atau email, World Wide Web atau www, kemudian mengelola dokumen elektronik, kemudian hypertext dan hypermedia dokumen elektronik, kemudian workflow, sistem workflow. Kemudian yang kedua ada intranet. Apabila penyedia infrastruktur internet mengalami suatu hambatan, maka intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis TIK. Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area lokal dalam suatu kelas, sekolah, gedung, atau antar gedung. Model-model pembelajaran sinkron dan tidak sinkron dapat dengan mudah dan lebih murah dijalankan pada intranet. Kemudian yang ketiga, mobile phone. Mobile phone pembelajaran berbasis TIK juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Kemudian CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau intranet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada suatu komputer. Sekian yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.